Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Swum 29. Di hari Minggu yang cerah ya guys ya, teman-teman semua. Baru terbit sinar matahari. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam kesuksesan. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang afirmasi karena di beranda YouTube akhir-akhir ini banyak banget yang nge-share tentang afirmasi dan aku pengen coba share pengalaman dan pemahamanku sendiri tentang apa itu afirmasi. Nah, yang pertama, apa sih afirmasi gitu? Apa fungsinya dan gimana mekanismenya bisa bekerja kan gitu. Nah, afirmasi adalah suatu kata-kata positif ataupun negatif yang kita tempelkan atau kita sematkan pada alam bawah sadar. Kenapa afirmasi ada positif dan negatif? Nah, itu kan buah dari pemikiran dan perasaan kan gitu. Jadi ya itu sebenarnya alamiah, cuman di sini kita sebenarnya bisa mengkontrol supaya apa yang ada di pikiran dan hati kita itu selalu positif kan gitu. Nah, ketika pikiran kita positif, maka semua energi dari tubuh, dari hati sampai pikiran, itu semuanya akan positif. Sebaliknya jika negatif. Dan ketika kita merasakan hal tersebut, positif ataupun negatifnya, secara mendalam dan dengan perasaan, maka hal itu akan terjadi. Nah, makanya teman-teman semua, kita semua menyarankan bahwa setiap hari harus selalu berpikiran positif. Dan positif itu tidak bisa dengan sendirinya, harus dilatih setiap hari gitu. Nah, beberapa cara yang rata-rata orang-orang katakan dan ajarkan di training-training ataupun di YouTube itu, yaitu misalkan kalau kita mau tidur, setelah kita berdoa, kita tambahkan kata-kata pada diri kita agar nanti si alam bawah sadar kita merekam apa yang kita inginkan, hal positif ataupun negatif. Kalau di sini kita akan bahas yang positif aja. Untuk negatif kita setiap hari sudah melakukan hal negatif lah ya. Makanya kita di sini belajar untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih positif. Nah, ketika kita mau tidur, katakan pada alam bawah sadar kita bahwasanya besok ketika saya bangun pagi, saya dalam keadaan sehat, berhasil dan rezeki lancar. Itu teknik-teknik standar yang sering dibagikan oleh para trainer di dalam ilmu afirmasi. Namun saya punya cara yang beda, yaitu dengan ditambahkan kata-kata atau kalimat syukur di akhir. Seperti contohnya, ketika nanti saya bangun pagi, saya dalam keadaan sehat, berhasil, rezeki saya lancar, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kenapa harus ada terima kasih di sini? Karena kita kan dasarnya adalah diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang sempurna. Namun kadang-kadang kita tidak tahu kesempurnaannya di mana gitu. Nah, dengan bersyukur kita merasa bahwa kita sudah diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Nah, itu kita lakukan setiap hari terus menerus sampai kita merasakan, benar-benar merasakan hawa atau aura positif dalam diri itu bisa naik seperti itu. Nah, sebaliknya ketika kita merasakan hal yang negatif dan kita benar-benar merasa kita sangat-sangat negatif, maka hal itu akan terjadi. Contoh, pada malam hari ketika kita tidur, kita berpikir bahwasanya wah, besok kondisi saya buruk. Dan kemudian besok ketika kita bangun pagi hari, ternyata benar. Kita terjadi hal buruk karena alam bawah sadar tadi merekam kejadian-kejadian buruk yang akan kita alami. Makanya ketika kita
menerima kondisi seperti itu, kita tolak. Tidak, besok saya baik-baik saja. Kita tolak terus, dan kita tambahkan afirmasi-afirmasi yang positif dalam segala kegiatan. Untuk hal apapun, tentang masalah rezeki, kesuksesan, hubungan rumah tangga, hubungan percintaan, hubungan keluarga, semua bisa diatasi dengan afirmasi positif yang ada di pikiran kita. Terus menerus kita latih supaya lebih tajam kembali dan lebih tajam kembali. Udah dijelaskan ya apa itu afirmasi. Nah, sekarang bagaimana kinerjanya gitu loh, syarat-syarat yang menunjang afirmasi itu bisa bekerja maksimal. Nah, sebelum lanjut, tolong dibantu subscribe biar channel ini lebih berkembang untuk memberikan informasi-informasi positif. Nah, afirmasi itu ada punya beberapa syarat yang menurut saya ya, sebagai pengalaman pribadi gitu. Syarat pertama adalah afirmasi bisa bekerja jika kita melakukan dengan rutin. Ya, dalam bahasa agama istiqomah gitu ya kan. Nah, ketika kita rutin melakukan afirmasi positif, maka hal-hal yang kita inginkan dalam afirmasi tersebut cepat terjadi. Nah, biasanya rata-rata afirmasi itu bisa terjadi harian, atau untuk cita-cita yang skala besar itu ya 3 sampai 5 tahun. Contohnya nih, pengalaman pribadi saya ya. 2015 saya tuh berangan-angan, saya kepengen punya usaha warung kopi, tapi saya cuma berafirmasi doang gitu. Alhamdulillah di tahun 2020 saya sudah bisa mempunyai usaha warung kopi kan gitu. Itu karena berafirmasi secara rutin. Nah, syarat kedua adalah tentang masalah keyakinan. Nah, kita harus benar-benar yakin tentang apa yang kita katakan, karena dasarnya adalah ucapan sebagai doa. Makanya kita harus yakin apa yang kita katakan. Dan sebenarnya ketika kita sudah ditakdirkan untuk berdoa, maka cepat atau lambat itu akan diijabah, akan terjadi, karena kita sudah ditakdirkan untuk berdoa yang dimana janjinya akan dipenuhi gitu, oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, agar afirmasi itu cepat terjadi, kita nggak cuma berkata-kata gitu. Kita harus mengukur seberapa bobot afirmasi, seberapa kualitas afirmasi tersebut gitu. Masih bisa dijangkau akal atau tidak. Contohnya kayak gini, semisal di malam hari kita berafirmasi kepada diri kita, saya yakin besok pagi saya diantar uang 1 miliar, sedangkan pekerjaan kita tukang parkir misalkan, contoh, atau cleaning service, ya itu masih berlebihan gitu. Nah, makanya afirmasi itu kemungkinan bisa terjadi, tapi dalam kurun waktu yang tidak cepat gitu. Makanya kita harus mengukur juga kepada diri kita, seberapa cocok sih afirmasi untuk diri kita gitu. Ya sudah, kalau kita memang orang biasa, ya kita cukup berafirmasi, semoga besok rezeki saya lancar. Cukup sampai di situ. Langkah selanjutnya atau syarat selanjutnya yaitu kita bisa nggak sih memanifestasi apa yang kita afirmasikan. Nah, kenapa di sini manifestasi itu harus ada, dan ini jarang dibahas sama guru-guru yang lainnya. Karena untuk mempercepat afirmasi itu kita harus tahu tujuan afirmasi itu kemana gitu. Misalkan hari ini kita membutuhkan uang, kira-kira berapa uang yang cukup untuk hari ini, kita harus tahu. Misalkan
kita butuh uang 10 juta, ya kita sebut saja besok pagi saya butuh uang 10 juta dan itu ada dan hadir, seperti itu. Bahkan harus tahu juga 10 juta itu yang 50.000 berapa lembar, yang 100.000 berapa lembar, atau keinginan-keinginan yang lain. Misalkan dalam waktu dekat ini saya pengen punya rumah, ya sudah, kita manifestasi keinginan kita punya rumah itu seperti apa, kita gambar desainnya seperti apa, berapa ukurannya, kan seperti itu. Nah, jikalau manifestasi ini sudah benar-benar dilakukan, kecepatan terjadinya antara 3 sampai 5 bulan. Nah, begitu cepat itu terjadi karena kita sudah sangat merasa memiliki dan merasa terjadi apa yang kita afirmasikan. Nah, mungkin itu aja ya dulu ya, karena aku belum terlalu pandai untuk menjelaskan sesuatu gitu, lebih ke praktek-prakteknya yang dilakukan diri sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe yang belum, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi positif untuk membangun juga channel ini lebih baik lagi dan memberikan informasi-informasi yang positif juga. Sekian dari saya, Jagat Sung 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.